Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pertemuan yang lalu bahwa kita berupaya mengkaji sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, Arba'una Nasihatan li Islahil Buyut, 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Pertanyaan, apa saja faktor-faktor yang mendorong seorang muslim melakukan islahul buyut, melakukan perbaikan rumah tangga? Yang pertama, penulis buku ini mengatakan wiqayatun nafsi wal ahli nar jahannam wassalamati min adabil hariq, untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka jahanam dan selamat dari siksa yang menyala-nyala. Inilah faktor pertama yang hendaknya mendorong, memotivasi, bahkan menyadarkan seorang muslim untuk senantiasa memperhatikan perbaikan di dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Nah, ayat inilah yang hendaknya menyadarkan dan melahirkan kekuatan, bahkan motivasi untuk bersungguh-sungguh melakukan islahul buyut, bersungguh-sungguh melakukan perbaikan di dalam rumah tangganya. Karena sesungguhnya seorang suami, seorang istri bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dia pimpin. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Demikian juga seorang istri merupakan penanggung jawab utama di dalam rumah tangga. Karena itu setiap anggota rumah tangga bertanggung jawab untuk selain yang pertama menjaga dirinya dari api neraka, yang kedua adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Dengan adanya upaya-upaya untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, maka insya Allah keluarga yang seperti ini akan melakukan reuni nanti di surga kelak. Sebab hakikatnya orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan orang yang masuk surga di akhirat nanti itu tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi di surga itu nanti tidak ada orang yang menyendiri. Ya, semuanya akan berkumpul dengan yang meninggal dalam keadaan tidak menikah, atau mungkin yang bujang, pasangannya berpisah atau wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengawinkan dengan bidadari. Bidadari itu bisa saja wanita-wanita mukminah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, atau bidadari yang Allah ciptakan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil jannati a'zabun." Tidak ada orang nanti di surga yang membujang. Ya, semuanya nanti punya pasangan. Nah, kita tentu berharap bagi yang sudah memiliki keluarga agar
kerukunan, kedamaian, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia dengan berkeluarga ini, Allah berkenan mengekalkannya nanti di akhirat kelak, sehingga kita berkumpul kembali di surga kelak. Bernostalgia lagi. Ya, bernostalgia di surga. Inilah yang hendaknya menjadi motivasi seorang muslim untuk selalu melakukan islahul buyut, selalu melakukan perbaikan di dalam rumah tangganya, baik itu perbaikan akidah, perbaikan ibadahnya agar ibadahnya itu tidak tercampuri dengan noda-noda bid'ah. Sebab syarat diterimanya ibadah itu kan ikhlas, ya, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana memperbaiki rumah tangganya, dalam hal ini akhlaknya. Nah, inilah semua yang menjadi bekal untuk melakukan reuni nanti di surga kelak. Kemudian yang kedua, rumah adalah tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan dan menolak dari bahaya manusia lain. Rumah juga adalah tempat perlindungan ketika terjadi fitnah. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Thauban. Hadis ini adalah merupakan hadis yang hasan. Nabi SAW bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atih." Beruntunglah orang yang menguasai lisannya dan lapang rumahnya serta menangis atas kesalahannya. Jadi ada 3 orang yang beruntung disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang yang menguasai lisannya. Para ulama menjelaskan kenapa tidak dikatakan menguasai atau mampu mengendalikan perkataannya. Sebab dari lisan ini bukan hanya perkataan, kadang-kadang juga secara lahiriah kita mengolok-olok dari lidah kita, dari bibir kita, tanpa menyampaikan sebuah dari mimik kita. Makanya Nabi SAW mengatakan ya termasuk orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menguasai lidahnya, mampu mengendalikan lidahnya. Baik itu lidah dalam makna yang lahiriah maupun apa yang keluar dari lidah itu, yaitu ucapan-ucapan. Kemudian juga orang yang rumahnya lapang. Rumah yang lapang di sini memiliki 2 makna. Tentu makna yang paling utama adalah lapang dalam arti maknawi. Jadi orang penghuni rumah itu merasakan adanya kelapangan di dalam rumah, sekalipun rumah itu tidak begitu luas, tetapi terasa lapang. Nah, di antara hal-hal yang melapangkan hati kita berada di dalam rumah itu adalah seringnya rumah itu di dalam rumah itu kita ibadah, sholat. Bagi laki-laki sholat sunat, bagi perempuan sholat wajib dan sholat sunat. Bahkan seutama-utama sholatnya seorang wanita itu adalah di sudut yang paling tersembunyi, di tempat yang paling tersembunyi di dalam rumah. Kemudian di dalam rumah itu sering dibaca Al-Quran. Nawiru buyutakum, kata Rasulullah, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan sinar Al-Quran, cahaya Al-Quran. Nah, inilah pengertian pertama daripada lapang, rumah, ya, rumah yang lapang, yaitu lapang dalam arti maknawi. Kemudian juga bisa memiliki makna yang lahiriah, ukurannya yang luas. Secara Tetapi apalah gunanya rumah yang besar dan luas,
Tetapi ya rumah itu tidak memiliki keluasan dalam arti maknawi. Kenapa? Karena di dalamnya hanya kita gunakan untuk berbuat maksiat. Kita hanya menggunakan rumah itu untuk tempat istirahat, tempat untuk bersenang-senang. Yang melalaikan. Ya, dengan melalaikan beberapa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang menangisi kesalahannya. Inilah salah satu di antara ciri orang-orang yang beriman, yaitu orang yang merasa sedih, merasa menyesal dengan kesalahannya. Di dalam hadis diperumpamakan bahwa orang yang beriman yang melakukan kesalahan itu, dia ibarat duduk di pinggir gunung, di mana dia menganggap gunung itu akan menimpa dirinya. Sedangkan orang-orang munafik ketika melakukan satu dosa dan kesalahan, dia menganggap dosa dan kesalahannya itu ibarat lalat yang bisa diusir dengan begitu saja. Nah, inilah tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah orang-orang yang mampu menguasai lidahnya, lapang rumahnya, kemudian menangisi kesalahannya. Yang ketiga, apa saja yang menjadi motivasi seorang muslim selalu berupaya untuk melakukan islahul buyut, perbaikan rumah tangga. Penulis buku ini mengatakan, sesungguhnya sebagian besar manusia menggunakan waktunya di dalam rumah, terutama pada musim panas dan dingin yang menyengat. Pada musim hujan, permulaan dan akhir siang, ketika selesai dari kerja atau sekolah, karena waktu-waktu tersebut semestinya digunakan dalam ketaatan. Jika tidak, tentu akan habis untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah rumah ini adalah tempat berlindungnya seluruh anggota keluarga dari cuaca panas atau cuaca dingin. Jadi ketika kita panas, biasanya tempat berlindung kita itu adalah rumah. Ketika juga kita kedinginan, kita masuk ke dalam rumah. Nah, maka ketika rumah itu baik, ya ini makna lahiriahnya. Ketika rumah itu baik, maka tentu fungsi rumah seperti ini itu akan dirasakan bagi penghuninya. Dia akan menjadi tempat berlindung dari panas dan dingin. Ya, coba bayangkan kalau rumah itu rusak, rumah bocor atau rumah kebanjiran, dia tidak bisa berfungsi untuk melindungi kita dari dingin. Ya, demikian juga kalau panas, ya atap rumah kita ini rusak atau tidak memiliki plafon yang cukup, maka ini juga akan membuat kita panas. Ya, jadi inilah yang hendaknya mendorong juga seorang muslim, terutama suami, untuk tidak mengabaikan begitu saja rumahnya. Rumah dalam arti lahiriah. Tapi bagaimana dia selalu berupaya untuk memperbaiki, merawat, menjaga, sehingga fungsi-fungsi rumah itu bisa membuat penghuninya bisa merasakannya. Demikian juga rumah ini kan juga merupakan tempat untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Jadi banyak amal-amal kebaikan itu yang bisa dilakukan di dalam rumah, seperti sholat, seperti sholat sunat. Ya, jadi Allah melebihkan pahalanya orang yang melakukan sholat sunatnya di rumah dibandingkan dengan di masjid ini sholat sunat. Demikian juga Allah melebihkan pahalanya orang yang wanita yang melakukan sholatnya di rumah dibandingkan dengan di masjid. Ya. Kemudian
rumah ini juga adalah tempat memproduksi, Melahirkan generasi. ya, melahirkan generasi yang hebat, melahirkan generasi soleh dan solihah. Itu di rumah. Iya. Ya, ketika rumah ini tidak baik, ya, dalam makna lahiriah maupun dalam makna yang dalam arti yang maknawi, maka bagaimana mungkin fungsi-fungsi rumah ini Bisa berjalan. bisa berjalan? Betul. Ya, berapa banyak manusia-manusia yang mulia, berapa banyak manusia-manusia yang soleh dan solehah yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, itu diproduksi dari rumah. Nah, karena itulah ini yang semestinya memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada setiap muslim yang memang memiliki rumah tangga untuk selalu melakukan upaya perbaikan terhadap rumah tangganya, baik rumah dalam makna lahiriah, ya, maupun rumah dalam arti yang maknawi.